Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG, perkenalkan nama saya Sri Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak batch 1 guru tertentu tahun 2025, bidang studi ekonomi di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek di kelas. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Sehat. Dengan kita diberi kesehatan, diberi kenikmatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita berdoa. Disiapkan? Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya masuk semua. Ya. Selanjutnya Bu Guru akan mengabsensi. Nah, sebelum absensi dimulai ya, Bu Guru akan manggil kalian satu-satu, ceritakan perasaan kalian hari ini. Satu kata saja. Misalnya, si A semangat ya. Oke? Berarti itu menunjukkan perasaan kalian saat ini. Bisa dimulai? Bisa. Aini Mahfudo. Oh, senang. Asrifatita Maulina. Be happy. Istiqomah Saada. Kaila Afkarina Hakim. Hadir. Capek. Muhammad Fahrani. Muhammad Farid Al-Farizi. Muhammad Hasan. Sakit ya, Mas Hasan? Ya, sakit. Cerah, secerah hatiku. Farah Fadila. Iya. Oke, kebanyakan hari ini banyak yang bahagia dan senang ya. Iya. Adakah yang galau hari ini? Ada. Semoga kegalauan waktu pembelajaran akan hilang dengan sendirinya. Kita lanjutkan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Coba Mas Iqbal dimulai. Disiapkan. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai, bisa duduk kembali.
Nah, sebelum kita ke inti materinya, kalian simak dulu video berikut ini. Bahkan BBM ada sebelas strategi penerapan antrian keluar sehari-hari. Penyaluran OSC akan mengalami berdasarkan warna, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk segera mengatasi kelangkaan ini. Oke, sudah dicermati ya. Sebelum Bu Guru mau bertanya, stimulasi barusan, materi kita minggu kemarin, ada yang masih ingat? Ya? Oke, sip. Ilmu ekonomi. Siapa yang tahu arti ilmu ekonomi? Ya. Ilmu yang mempelajari cara manusia mengolah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Oke, nah kemarin ilmu ekonomi atau kebutuhan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, selanjutnya setelah kalian menyimak video barusan, apa sih yang ada di video barusan tersebut? Kelangkaan. Kelangkaan. Nah, apa ini? Kelangkaan. Terjadi apa? Kelangkaan BBM ya. Terjadi antrian panjang. Lalu permintaan meningkat. Nah, kalau pasokan atau barangnya sedikit, otomatis permintaannya itu meningkat. Nah, sebaliknya juga, permintaan yang meningkat akan mempengaruhi kebutuhan. Barang yang didapat akan susah dicari. Nah, barusan video tersebut sudah memberi sedikit materi pada kalian tentang kelangkaan. Yang selanjutnya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, materi kita adalah tentang kelangkaan. Dan tujuan pembelajarnya adalah menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang selanjutnya, mengidentifikasi berbagai sumber ekonomi yang langka dan tidak terbatas. Yang terakhir, menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi kelangkaan. Berarti upaya itu adalah solusi, ya. Sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, nah, sebelum ke inti materi ya, tujuan pembelajaran kita kemarin mengidentifikasi, berarti membedakan, ada penjelasannya. Yang selanjutnya adalah faktornya apa saja ya. Setelah itu faktornya adalah dampaknya, dampak dari kelangkaan. Yang terakhir adalah solusi. Nah, sekarang selanjutnya video ini sebelumnya kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya. Nanti kita bahas bersama, ditanyakan bisa ya. Jangan lupa dicatat poin pentingnya. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak, sementara barang dan tenaga juga terbatas. Contohnya, LPG yang sering langka karena adanya produksi yang terkendala, tapi kebutuhan masyarakat banyak, maka dibuat kelangkaan dengan adanya antrian panjang. Faktor penyebab kelangkaan yang pertama, keterbatasan sumber daya. Alam menyediakan sumber daya yang cukup berlimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi kalau usia waktunya sejak berjalan lebih cepat dibandingkan dengan perbedaan produksi barang dan hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan barang dan jasa. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tersebut tinggi, sehingga selain menyebabkan kelangkaan, juga dapat menyebabkan inflasi permintaan.
Yang kelima, bencana alam. Bencana alam yang terjadi akan merusak sesuatu yang ada, mengakibatkan kerugian baik dari sisi moral maupun fisik. Tentunya hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dan yang terakhir, tidak ada barang pengganti yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab kelangkaan. Setelah kalian mengetahui faktor penyebab kelangkaan, sekarang bagaimana usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Usaha untuk mengatasi kelangkaan pertama. Oke, setelah kita menyimak video tadi, ada kata kelangkaan. Kelangkaan, ada yang tahu artinya kelangkaan? Ya? Sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Oke, good job. Ya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya alamnya sangat terbatas. Nah, di sini tadi sudah ada faktor-faktor apa saja sih penyebab kelangkaan tadi? Apa? Penyebabnya tadi apa saja? Keterbatasan sumber daya alam. Yang selanjutnya adalah faktor geologis. Ya, geologi di sini tingkat kebutuhan antara yang ada di desa, yang ada di kota, di pegunungan, di pantai itu berbeda. Kalau di pantai, kebutuhan kita itu biasanya cuman kaos yang tipis, pakai sarung, ya, tidak perlu pakaian tebal karena sudah panas hawanya ya. Tapi kalau di pegunungan kita perlu jaket yang tebal, pakai topi Bromo biasanya ya. Harus pakai kaos kaki, tidak perlu kipas. Kelas 10 siswanya 30, berarti kebutuhan kelas 10 lebih banyak daripada kelas 12. Ya, oke? Bisa dilanjut? Setelah ini Bu Guru akan memberikan lembar kerja. Di kelas akan dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada 4 sampai 5 siswa, ya. Sebelum itu biar kita tidak tegang, oke? Kita ice breaking dulu. Yang sebelah sini ada di sini. Ayo berdiri. Yang ini sebelah sini. Cluenya kita sekarang, cluenya hari ini adalah kebalikannya. Kalau Bu Yani bilang depan berarti belakang. Kalau Bu Yani bilang kanan berarti nanti kalau yang tidak sesuai, yang salah berarti mundur ya, minggir dulu ya. Oke? Nanti kan tinggal yang benar saja. Jangan tegang dong. Oke? Bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Ke belakang. Ulangi lagi, ayo ulangi lagi. Fokus, ayo lebih fokus lagi. Kanan, kiri, siap? Siap. Depan, belakang, kanan, kiri. Siapa yang salah? Ayo ini mundur. Depan, depan, kiri. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sekarang pembagian kelompok dulu. Pilih kelompok sesuai kalian. Ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo. Di sini Bu Guru kasih lembar kerja dan di sini sudah ada soal-soalnya 4 soal ya. Nanti kalian tulis di sini sekreatif kalian ya. Oke? Jadi 1.
Ding 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 dong. Berikan contoh pelanggaran yang pernah terjadi dalam nama kelompok yang berbeda. Gimana ini? Di situ Bu Guru kan sudah kasih soalnya di kertas itu ya. Nomor 1 apa? Nomor 1. Nah, pasti di daerah kalian pernah terjadi kelangkaan. Nah, pilih salah satu jenis kelangkaan yang pernah terjadi di daerah kalian. Satu saja ya. Kelangkaan misalnya BBM. Nah, itu nanti yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhinya ya. Yang selanjutnya yang nomor 3, Faktor yang mempengaruhi kelangkaannya. faktor yang selanjutnya dampaknya, dan yang terakhir adalah solusinya apa ya. Siap? Waktunya 25 menit dari sekarang. Ini gambar. Kelangkaan apa saja? Enggak, kelangkaan apa? Ya, nanti yang menjelaskan ada ya. Ketua. Sekreatif kalian nulisnya, kok digambar enggak apa-apa, enggak masalah. Ketuanya siapa? Ketuanya. Pembukaan nanti, pembukaan ketuanya siapa? Kelompok 3 ya. Sekreatif kalian ya. Ketuanya siapa? Nanti yang pembukaan. Pembukaan Khalid. Kelompok 4 ya. Oke, siap? Oke, sudah. Spidol. Kertasnya sini bener apa kamu? Sumber daya manusia. Ini solusi di sini. Yang ini dampak, yang ini faktornya ya. Ini berarti ada 3 ya. Kelompok dengan yang kelompok siapa dulu yang berani presentasi ke depan? Silahkan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelangkaan minyak goreng yang akan dijelaskan oleh Kak Endati. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya guys. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama aku sendiri Asifat Zamalina, halo. Yang kedua ada Istiqomah Musada. Yang ketiga ada Kahila Afkarina Hakim. Yang terakhir ada Tufaila. Monggo, Cukup.
kontrol penyebab kelangkaan. Jadi ada 3. Yang pertama permintaan konsumen. Terus yang kedua pasokan dan distribusi. Yang ketiga penimbunan para konsumen. Lanjut. Dari partai tersebut ada dampaknya, yaitu dampak kelangkaan. Yang pertama ada naiknya harga kedelai. Yang kedua penurunan pendapatan UMKM atau pedagang. Yang terakhir ada terganggunya pendistribusian. Dari dampak tersebut, kita harus mempunyai solusi untuk mengatasi kelangkaan yang sudah disebutkan tadi. Salah satu solusi adalah pengembangan teknologi. Untuk yang kedua, penghematan konsumsi, dan yang ketiga, tidak menimbun barang. Ada yang mau ditanyakan terkait keterangan yang sudah kita? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Bisa dipahami ya? Ada faktornya, ada dampaknya, dan juga dikasih solusi dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kelompok berikutnya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sumber daya alam yang akan dijelaskan oleh Aini, Tasa, dan Reni. Faktor penyebab sumber daya manusia. 1. Pertumbuhan penduduk yang besar. Rendahnya SDM atau sumber daya manusia dan keterampilan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Dan dampak setelah itu meningkatkan atau meningkatkan Penggunaan gas. penurunan pendapatan misalkan penurunan pendidikan Apa tadi solusinya? Solusinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan kerja, dan menambah wawasan lewat informasi terkini. Nah, berarti kalau solusinya tadi diberikan wawasan, memilih berita-berita ya, bisa lewat HP atau sosial media ya sekarang ya. Dulu sudah pakai majalah, koran, sekarang sudah bisa langsung pakai internet, sosmed ya, gampang. Oke, sudah jelas semuanya ya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 ya? Ayo, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan BBM yang terdiri dari kelompok PH, Gul, dan Api, Amen. Faktornya BBM. Faktor. Faktornya BBM yaitu distribusi yang tidak merata, sumber daya alamnya terbatas, lingkungan penduduk. Dampak terjadinya kelangkaan BBM. Pertama, antrian panjang di SPBU, kenaikan harga, sulitnya dalam kegiatan sehari-hari. Solusi BBM, matikan distribusi tepat sasaran, mengurangi konsumsi energi listrik dan lain-lain dari kopi. Hindari energi pengganti atau beralih ke sumber energi alternatif. Ada pertanyaan? Sekarang kalau teman-teman tidak ada pertanyaan, Bu Guru mau tanya. Di situ ada energi alternatif ya?
Ya. Contohnya kalau BBM diganti dengan energi alternatif lain, contohnya apa? Gas ya. Ya. Atau bisa apa? Sepeda listrik. Sepeda listrik. Sepeda listrik. Sepeda ontel itu kan mengurangi, nah ya, mengurangi penggunaan sepeda motor, mobil. Nah, kalau naik sepeda ontel atau sepeda pancal, otomatis tidak memerlukan BBM. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kelangkaan LPG. Kelangkaan LPG. Kelangkaan LPG terbagi menjadi 3, yaitu ada faktor, dampak, dan upaya. Pertama, faktor. Faktor kelangkaan LPG meningkatnya permintaan gas LPG. Harga melonjak naik, terbatasnya sumber daya alam, pengurangan kuota gas bersubsidi, adanya pelanggaran penjualan, pengeceran yang tidak terdaftar agen. Dampak kelangkaan, terganggunya kegiatan UMKM bagi keluarga atau masyarakat harus mengantri, pengurangan lapangan pekerjaan. 3. Upaya solusi, gas subsidi harus tepat sasaran, penggunaan yang efisien dan bijak, distribusi yang merata. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Menurut kalian cara apa yang paling efektif dalam menanggulangi kelangkaan gas LPG? Jawabannya adalah penggunaan gas secara bijak dan efisien. Jelas? Nah, karena ya kelangkaan LPG sekarang bisa diganti mungkin dengan bahan bakar atau kayu bakar ya. Terus yang selanjutnya mengurangi penggunaan sebijak mungkin. Kalau tidak penting-penting amat tidak menggunakan LPG ya. Oke, bisa diterima semuanya? Oke, bisa ditutup? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kesimpulan dari materi kita kali ini adalah penggunaan harus sesuai dengan bijak ya. Yang selanjutnya menggunakan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Yang dibutuhkan utama, yang penting ya. YPPA. Kalau tidak penting-penting amat, tidak usah ya. Harus menggunakan dengan bijak dan skala prioritas. Nah, sekarang tepuk tangan untuk presentasi kita kali ini. Semangat, semuanya semangat. Sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, gimana perasaan kalian tentang pembelajaran sekarang? Happy, senang. Berarti tadi yang ngantuk, yang galau sudah hilang ya? Oke, terima kasih sudah bisa belajar bersama Bu Guru hari ini. Selanjutnya adalah apresiasi dari kelompok ya. Kelompok yang menurut Bu Guru paling kreatif adalah kelompok 2. Nah, di sini tadi dilihatkan Bu Guru. Nah, di sini paling kreatif ya. Dan bisa tempatnya itu lebih di tengah-tengah, di piring semuanya diisi semuanya. Ya dong, apalagi yang di bawah, coba dilihat. Untuk pembelajaran kali ini Bu Guru tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Oke,
Pembelajaran selanjutnya adalah tentang kegiatan ekonomi. Minggu depan ya, dipersiapkan belajar. Untuk saat ini, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.